waktu Ahok masih jadi gubernur DKI, dia mau belusukan dan kampanye dihadang sama pendukung Anies. Pendukung Ahok biasa aja. Pak Jokowi itu juga seorang presiden. Kemarin-kemarin juga ada yang demo tolak kedatangannya. Pendukung Jokowi juga biasa aja. Mereka menghormati karena ini demokrasi. Lalu ini Anies yang bukan siapa-siapa, cuma seorang pengangguran. Ada yang menolak dengan lakukan aksi damai. Pendukungnya ngamuk, bubarin paksa yang demo. Kalau begini, yang PKI itu sebenarnya siapa, Drun? Coba kalian ngaca. Monitor Pak RT, di depan sel kejadian orang sholat di zebra cross, depan sel, depan wali kota. Beredar video orang yang sedang sholat di tengah jalan di media sosial. Dia sholat tak hanya di tengah jalan, tapi juga di tengah-tengah zebra cross, tempat orang nyebrang jalan. Tak jelas apa niat dan motif orang itu sholat di tengah jalan di saat jam-jam sibuk. Ini pola kadrun-kadrun yang mudah ditemukan. Sholat di lapangan, di jalanan, tapi menjadikan masjid sebagai arena reuni politik dan kampanye politik. Dukungan politik untuk Anies juga ditandatangani di masjid. Kalau Anies nggak mau dikritik, nggak mau dihujah, ya nggak usah jadi pemimpin, tidur aja di rumah. Kalau saya tidak mengkritik Anies, nanti besok apa? Pengikutnya akan tersesat, menganggap Anies itu pemimpin yang baik, padahal dia tidak baik. Tadi cuma bicara fakta. Kalau Anda katakan tadi Anies prestasi, sebutkan satu prestasi Anies. Anies buang-buang duit. Apa yang hasilnya? Cuma sibuk bongkar pasang halte di Sudirman. Arogansi Nasdem semakin terbukti dengan peristiwa di Aceh. Belum berkuasa saja, mereka sudah berani bertindak seperti ini. Kelompok yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki wewenang untuk menertibkan selayaknya aparat keamanan, tetapi mereka bertindak secara sepihak seolah mereka yang memiliki negeri ini. Bayangkan saja jika partai ini dan jagoannya menjadi pemenang. Bahaya sekali dan apakah kita mau? Kalau saya tidak mau itu terjadi. Lalu dibarengi dengan teriakan PKI dari kader Nasdem yang ada di situ. Tindakan ini mirip sekali dengan tindakan ormas radikal yang sudah dibubarkan itu. Apa nama sikap seperti ini kalau bukan arogan? Apakah tidak boleh seseorang berbeda pendapat dengan Nasdem? Bukankah perbedaan pendapat adalah salah satu wujud demokrasi? Mengapa dengan mudah Nasdem menuduh orang yang berbeda pendapat sampai ada teriakan PKI menggema? Kata-kata yang tidak pantas terlontar itu seolah mengingatkan kita pada salah satu ormas yang sudah dibubarkan, yang merasa paling benar sendiri. Kader Nasdem menyatakan bahwa Ahoklah penyebab terjadinya politik identitas. Faktanya, Anies lah yang menikmati hasil politik identitas di Jakarta. Hal ini tidak bisa dibantah. Surya itu cuma mikir dirinya sendiri. Ya nggak ada mikir. Nasdem nanti mau jadi bubar, Nasdem ini mau ada, nggak ada urusan sama dia. Pokoknya dia bisa happy-happy dengan kekayaan yang dia sudah punya, dia nikmati itu. Nggak ada itu. Saya tahu itu. Dan itu ngomongnya empat mata sih. Ya kan? Nah, jadi artinya Bang Surya itu kalau memang nanti Nasdem ini nggak dia perhitungkan tidak bisa apa-apa, ya udahlah. Terserahlah siapa yang mau mimpin Nasdem. Anies Baswedan daripada belajar filsafat, ya udah kau pimpin aja. Jadi dari sini semakin terkonfirmasi bahwa ternyata kelompok 212 ini memang didanai sama keluarganya Soeharto ternyata. Semua orang udah tahu tapi nggak boleh diumumkan gitu ya. Mereka mengadakan aksi 212 itu ya aksi politik gitu. Dalam rangka untuk memenjarakan Ahok sebagai lawan politiknya Anies, dalam rangka untuk memenangkan Anies sebagai gubernur Jakarta. Itu gerakan politik. Nasdem sendiri yang bilang rumah DP 0 adalah program bohong. Nasdem juga bilang program OKOC adalah proyek gagal. Nasdem juga bilang program OKOC bentuk penipuan publik dan tidak sesuai janji. Nasdem juga yang bilang banyak janji kampanye Anies yang tidak tercapai. Nasdem juga yang bilang Anies menang Pilkada DKI karena politik identitas. Nasdem juga pernah bilang Anies nggak cocok jadi presiden.
Saya mau tanya, waktu 212-2016 hari itu banyak nikmat atau tidak? Nikmatnya banyak atau tidak? Nikmatnya banyak atau tidak? Berarti kalau kita datang reuni sama saja kita menjalankan perintah Allah, betul? Hari ini kita ingat-ingat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang Allah turunkan berkat tahun 2016 akan Allah turunkan kembali pada hari ini. Takbir! Takbir! Jujur aja saya mau tanya, apa Anda ridho kalau PB saya dibatalkan? Anda ridho kalau besok saya dijemput untuk dipenjara lagi? Jujur saya tanya, ridho tidak? Mau tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bantu saya? Betul? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Kalau saya sebut revolusi, jawab akhlak. Semuanya revolusi. 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 Ayo revolusi. Takbir. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyang? Formula Ember. Apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu gimana ceritanya? Ya 5 tahun mengobok-obok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Saya ulangi, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh harus kita lanjutkan, setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? Dilanjutkan sampai 2045, setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Bohongan dan bualan Anies tidak becus Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Anies telah membohongi warga miskin DKI. Seperti kata Pak Anies, lihat rekam jejak. Buat apa berbohong dan membual? Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lagian ketakutan banget sih Anies bakal menang. Umat Kristen cerdas-cerdas, mereka pasti tahu siapa yang harus mereka pilih. Gak usah ketakutan gitu, Ganjar bakal kalah lah. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies,
Mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Dia bukan pemimpin yang bermental Pancasila. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Kalau dengan pas Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya, pre-recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah. Dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan Nyai pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kalau Nyai pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian
sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Teman-teman, kemarin saya membaca berita tunainya misi maju kotanya, bahagia warganya, ditulis oleh Kusyaini Hasan. Artinya berita ini juga nggak terlalu lama. Yang membuat saya tertarik membahas berita ini adalah termaktubnya kata bahagia warganya pada judul. Penulis Kusyaini Hasan menjabarkan deretan penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Anies Baswedan selama menjabat sebagai DKI 1. Soal penelitian, saya sudah baca laporan hasil penelitian ini. Jujur aja, penelitian yang ditulis oleh orang Indonesia yang bernama Zulfikar Amir ini aneh. Judul seolah sedang memberitahu bahwa kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017-2022 telah membawa kebahagiaan kepada warganya, atau dalam bahasa ilmiahnya, kinerja Anies Baswedan berkorelasi positif terhadap kebahagiaan warga DKI. Kembali soal pemberitaan yang berjudul tunainya misi maju kotanya, bahagia warganya tadi, saya mau bahas tentang kebahagiaan warganya. Benarkah warga DKI bertambah bahagia di era Anies? Tesis saya adalah penghargaan-penghargaan yang dikumpul oleh Anies tidak berkorelasi dengan kebahagiaan warga. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat data Badan Pusat Statistik atau BPS. Di era Anies, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di DKI Jakarta meroket. Kalau kita merujuk pada data BPS. Kemiskinan naik dari 3,78% pada 2017 menjadi 4,69% pada 2022. Ketimpangan melesat dari 0,409 pada 2017 menjadi 0,423 pada 2022. Pengangguran juga meningkat dari 7,14% pada 2017 menjadi 8% pada 2022. BPS mengeluarkan sebuah temuan tentang kebahagiaan seluruh warga negara Indonesia. Ada 3 dimensi yang dipakai untuk menghitung kebahagiaan orang Indonesia. 1. Dimensi kepuasan hidup. 2. Dimensi perasaan, dan 3. Dimensi makna hidup. Sebelum menjawab pertanyaan barusan, penting untuk dicatat ya teman-teman, bahwa Anies waktu kampanye dulu selalu menggelorakan maju kotanya, bahagia warganya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga pernah bilang, kita rasakan Jakarta semakin maju dan bahagia warganya. Benarkah demikian? Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui karena Anies hari ini bukan hanya sekedar mantan gubernur DKI, tapi juga baca pres yang diusung Partai Nasdem. Pada level nasional, indeks kebahagiaan warga negara Indonesia secara umum meningkat dari 70,69 pada 2017 menjadi 71,49 pada 2021. Itu artinya sebagian besar penduduk Indonesia alami peningkatan kebahagiaan pada rentan 2017 sampai 2021. Nah, bagaimana dengan kebahagiaan penduduk DKI? Mengutip dari website resmi Pemprov DKI Jakarta, kebahagiaan warga DKI di era Anies bukan cuma melorot, tapi kini menduduki peringkat 8 terbawah dari 34 provinsi di Indonesia yang dinilai pada 2021. Ini artinya terjadi penurunan kebahagiaan warga DKI Jakarta di saat Anies Baswedan memimpin. Dan ini terjadi justru di saat mayoritas daerah lain alami peningkatan kebahagiaan. Teman-teman, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di era kepemimpinan Anies terjadi penurunan kebahagiaan warga DKI Jakarta, yakni dari nilai 71,33 pada 2017, tahun di mana Anies dilantik, menjadi 70,68 pada 2021, yaitu tahun menjelang Anies lengser. Akhir kata, saya mengajak seluruh pemilih rasional untuk betul-betul mulai melihat rekam jejak calon pemimpin. Terutama kita sebentar lagi akan memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Perhatikan, apakah rekam jejak yang ditorehkan selama dirinya memiliki kekuasaan ini sesuai nggak dengan apa yang sekarang dia gelorakan, gaungkan ketika mengincar kekuasaan lain yang lebih tinggi terutama.
Dari sana kita bisa tahu apakah omongan tersebut pernah dibuktikan atau justru terbukti sebuah kebohongan. Penurunan ini membuktikan apa yang menjadi kata-kata manis, maju kotanya, bahagia warganya, adalah sebuah kegagalan. Kegagalan yang ditutup-tutupi oleh gemerlap penghargaan, seperti yang dilakukan oleh Hussaini Hasan dari rmol.id. Kegagalan yang sekali lagi membuktikan bahwa AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, memang miskin literasi. Kegagalan ini seolah melengkapi meroketnya kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran yang diderita oleh warga DKI semasa dipimpin oleh Anies Baswedan. Seorang pemimpin yang telah teruji, selalu memiliki rekam jejak yang teruji. Saya adalah pendukung PSI sejak mereka mendukung Ahok tahun 2016-2017. Saya memilih PSI dalam pemilu 2019. Dan sampai sekarang saya masih percaya PSI adalah partai politik yang bisa diharapkan atau disyaratkan untuk mengubah sistem politik Indonesia yang buruk. Mungkin Anda sudah mendengar bahwa ada banyak politisi muda keluar dari Partai Solidaritas Indonesia. Ada nama-nama seperti Suni Tanuwijaya, Michael Sianipar, Samara Amani, Surya Chandra, dan sejumlah lainnya yang memang secara terbuka menyatakan mundur dari PSI. Ini kabar buruk bagi demokrasi Indonesia. Tapi tidak berarti PSI akan layu. Ini semua bisa terjadi karena para kader yang pintar dan brilian di PSI ini memang anak-anak muda yang masih punya perjalanan karier panjang. Ini seperti anak-anak muda gen milenial atau gen Z lainnya yang bisa pindah-pindah perusahaan dalam waktu tidak lama. Memang sejak lama banyak parpol lain yang mengincar anak-anak muda PSI yang pintar, energik, dan bisa menarik suara rakyat. Mereka tak segan-segan menggelontorkan dana untuk membajak anak-anak PSI. Sebagian kader muda PSI itu bahkan menyeberang ke kubu Anies untuk alasan yang tadi saya sebut. Pertanyaannya, mengapa terjadi migrasi dari PSI? Ada sejumlah jawaban yang saya peroleh. Penyebabnya bukan cuma satu. Ada yang keluar dengan alasan yang sangat personal, misalnya memilih mengikuti permintaan pasangan hidup. Ada yang keluar karena masuk dalam kegiatan usaha yang mensyaratkannya untuk tidak berpolitik. Ada yang keluar karena menganggap berjuang melalui PSI terlalu berat dan memilih bergabung dengan partai lain yang lebih besar, yang lebih membuka jalan yang mudah untuk berkarir dalam politik. Dan ada pula yang pindah ke kubu seberang karena alasan cuan dan kedudukan. Bersikap idealis di tengah sistem hipokrit memang tidak mudah. Dan itulah yang dijalani PSI. Dalam pandangan saya, apa yang terjadi pada PSI ini adalah sebuah seleksi alam. Pada akhirnya yang akan bertahan di PSI hanyalah mereka yang pintar, jujur, berintegritas, tapi juga tegar dan tidak mudah patah menghadapi cobaan. Kalau seorang anak muda pintar ingin buru-buru sukses mencapai posisi politik yang tinggi, dia memang sebaiknya tidak berada di PSI. Karena itu ketika mereka sekarang melihat ada peluang lain yang lebih menjanjikan, mereka buru-buru pindah kapal. Kalau begitu, masihkah kita bisa berharap pada PSI? Yang saya syukuri keluarnya orang-orang dari PSI sama sekali bukan karena PSI kehilangan idealisme. PSI tetap idealis dan justru karena idealisme itulah para kader yang tidak sabar itu pindah ke partai dan pekerjaan lain. PSI bercita-cita masuk ke parlemen untuk membangun DPR yang berkualitas. Ingat ya, DPR punya 3 fungsi utama, menetapkan anggaran, legislasi alias menetapkan undang-undang, dan mengawasi pemerintah. Kalau bisa masuk DPR, PSI juga bisa mengajukan siapa calon presiden, kepala daerah, sampai anggota lembaga-lembaga negara seperti KPK, KPU, dan komisi-komisi lainnya. Membangun Indonesia adalah pekerjaan berat yang membutuhkan orang-orang yang bersedia kerja keras, yang sabar, konsisten, tekun, dan menatap ke depan. Tidak ada jalan pintas untuk menyelamatkan Indonesia. Contoh PSI adalah contoh yang sangat pas. PSI adalah upaya membangun Indonesia tidak melalui kata-kata, melainkan melalui bekerja. Untuk menyelamatkan Indonesia, negara ini butuh parlemen yang berkualitas. Sekarang perannya memang terbatas. Tapi kalau itu terus diperbesar dan direplikasi di provinsi-provinsi lain, perbaikan Indonesia akan terwujud dari bawah. Partai politik bisa dilihat sebagai LSM besar. Visi misi parpol bisa paralel dengan visi misi LSM. Berjuang untuk kepentingan rakyat. Tapi sikap skeptis itu cuma bisa datang dari kesempitan wawasan. PSI tidak harus berjuang hanya lewat DPR pusat, melainkan bisa melalui DPRD dulu. Di masing-masing daerah, parpol bisa berperan besar. Contoh paling baik adalah Jakarta. Kehadiran 8 orang wakil PSI di Jakarta sudah mengguncang DPRD Jakarta.
Masalahnya, untuk bisa masuk ke DPR, parpol harus memperoleh suara yang memenuhi batas ambang parlemen, yaitu sekitar 4% suara dalam pemilu. Hasil survei yang ada menunjukkan suara dukungan PSI saat ini masih jauh dari angka 4%. Karena itu bisa saja ada kesan bahwa perjuangan PSI hanya akan sia-sia. Memang dengan pendanaan seperti itu, para anggota parpol jangan berpikir menjadi kaya raya melalui parpol atau dengan menjadi anggota DPR. Tapi jangan salah, gaji anggota DPR dan DPRD tetap jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat umumnya. Dan berbeda dengan LSM, parpol tidak perlu sibuk memutar otak setiap tahun bagaimana mencari anggaran. Hanya saja dibandingkan LSM, parpol didanai negara, didanai rakyat. Memang negara tidak langsung membiayai kegiatan parpol, tapi negara membiayai kegiatan anggota parpol yang menjadi wakil rakyat. Dari sanalah parpol bisa membiayai dirinya. Belum lagi kalau parpol tersebut bisa menarik perhatian masyarakat untuk terus mendanai kegiatan parpol, misalnya melalui crowdfunding. Sistem kepartaian kita ini sudah sedemikian buruk, sehingga mereka yang menjadi bagian sistem hanya bisa survive kalau ikut mendukung sistem yang buruk itu. Anda lihat saja kasus DPRD DKI Jakarta. Ingat ketika PSI berusaha mengajukan interpelasi agar Anies mempertanggungjawabkan Formula E di depan DPRD? Hanya PDIP lah yang setuju dengan gagasan interpelasi dari PSI itu. Itu pun saya duga, saya duga karena PDIP tidak ingin sampai terlihat kalah populer dari PSI. Tapi fraksi-fraksi lainnya memilih untuk menolak. Jadi kalaupun tidak masuk DPR, sebuah parpol idealis seperti PSI tetap bisa berbuat banyak bagi rakyat. Mereka yang keluar dari PSI memang bisa nampak seperti bukan pejuang sejati. Sebagian mengakui keluar dari PSI karena ingin menyalurkan idealismenya melalui parpol lain. Pertanyaannya, adakah partai lain yang memberi ruang idealisme seluas PSI? Atau bahkan tidak perlu sama luasnya, setengah luasnya deh. Sebatas pengetahuan saya tidak ada. Misalnya saja, dalam tradisi DPR, mereka biasa menerima uang reses, uang aspirasi, uang perjalanan dinas, yang jumlahnya membengkak tanpa ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Anak-anak muda yang bergabung dengan parpol tua pada awalnya merasa perlu berkompromi untuk menerima uang semacam itu sebagai bagian dari upaya mereka beradaptasi di fraksi mereka dan keseluruhan anggota DPR. Lama-lama langkah penuh kompromi itu dipertahankan menjadi kebiasaan. Lama-lama kebiasaan itu akan terinternalisasi dalam diri mereka. Pada akhirnya mereka akan terus menjalankannya tanpa merasa bersalah dan berupaya agar praktek itu terus bertahan karena mereka sudah menikmati keuntungan yang diperoleh dari uang-uang semacam itu. DPR memerlukan pendobrak dan itu hanya bisa dilakukan oleh kumpulan orang yang berpikir dengan semangat nothing to lose, yang tidak merasa berisiko untuk berbicara berbeda. Kita tidak bisa berharap itu dilakukan partai-partai tua. Mereka sudah terlalu lama hidup berkubang dalam lumpur yang melenakan. Bahkan kalaulah ada anak-anak muda yang bergabung dalam parpol-parpol tua itu, kemudahan mereka dengan segera lenyap. Itu memudar karena anak muda yang mungkin idealis itu langsung bertabrakan dengan orang-orang tua yang punya kepentingan-kepentingan yang akan terancam kalau langkah idealis anak-anak baru itu diikuti. Yang bisa mengakhiri tradisi semacam itu adalah anak-anak muda yang berada dalam lingkungan yang mendukungnya untuk berjuang dengan idealisme. Buat saya yang bisa diharapkan hanyalah PSI. Saya berharap keluarnya para kader dari PSI tidak akan mematikan semangat PSI. Kita butuh PSI. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini.
cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.